Dan beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur. Telur sebagai sumber utama makan bergizi selain nasi dan sayur dan juga komponen-komponen lain seperti buah. Pak Menteri Dalam Negeri mungkin bisa menambahkan? Iya, saya izin menambahkan jadi peran daripada Pemda ya. Karena Pemda-Pemda ini banyak yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini ya. Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? Karena sudah jelas ada off-takernya, ada pembeli, diserap. Jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular. Sehingga daerah-daerah antusias. Nah, kita lihat dari kapasitas daerah, saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda, sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Dan untuk tahun 2025 ini, lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang 2,3 triliun rupiah. Ya. Karena mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah ini dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Setelah itu mereka membangun sarana satuan pelayanan itu namanya, yang mungkin ada di sekolah-sekolah. Nah ini jumlahnya lebih kurang kami exercise antara 2.000 kalau untuk dari APBD kabupaten kota. Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir 5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran daripada Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak, untuk supply. Atau yang kedua, daerah-daerah ini juga menyaluran anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola. Komite sekolah misalnya. Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi, titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh sekolah daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan. Dengan anggaran kabupaten 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang 2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya. Banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat. Ya. Eh, 415 kabupaten, ya, 93 kota, dan semua provinsi mau berpartisipasi. Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat. Selain soal anggaran, seperti apa peran daerah untuk mengantisipasi terulangnya kejadian seperti Sukoharjo dan kemarin? Ya tentu kalau bisa dilibatkan juga dari puskesmas, kan ada puskesmas di sana ya, yang kira-kira ya bisa mengawasi masalah higienisnya lah, kesehatannya. Tapi ya tadinya kan akan dikelola oleh Badan Gizi semua, tapi kan bertahap. Nah untuk percepatan, daerah-daerah juga sangat ingin memberikan berpartisipasi dengan metode langsung di sekolah-sekolah, dibuat satuan kayak dapur, satuan pelayanan itu 150 meter persegi. Nah tadi Bapak Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan Bapak Kepala Badan Gizi, mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh oleh Badan Gizi karena bertahap kan ya. Nah yang daerah-daerah ini kira-kira ngerjakan yang mana. Tapi mungkin prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi sama kemiskinan tinggi. Itu menjadi target utama.
Kayak gitu. Dana dari daerah itu memang untuk di daerah selatan atau nanti diambil pusat disubsidi? Oh enggak, dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada kabupaten kota. Nah, ini kan targetnya SD. SD itu kan tanggung jawabnya dari kabupaten kota. Nanti kabupaten kota yang menyalurkan kepada sekolah. Yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap di bawah kendali Badan Gizi yang memiliki ada SPP. Satuan Pelayanan juga ada petugasnya. Tapi juga akan dibantu pengawasan dari inspektorat kabupaten kota. Nominalnya dari tiap daerah itu sama nggak sih Pak? Beda, tergantung dari PAD-nya masing-masing. Contoh misalnya Kabupaten Badung ya, itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya. Transfer pusat hanya 10%. Mereka punya anggaran hampir 10 triliun. Anak SD-nya ada 22.000. Mereka bisa mengcover semua malah. Mengcover semua, mengcover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali, seperti Indonesia bagian timur. Nah kalau ini mereka ya udah 500 anak-anak aja, yang lainnya akan di cover oleh Badan Gizi Nasional. Wah itu beliau, kalau gitu alam Bapak Menteri. Apapun kebijakannya Bapak mendikdasmen ya kami akan ikut. Udah di luar konteks ini. Nah itu kita bicara masalah gini. Nanti besok saya besok Senin sore saya akan kunjungan ke DKI dalam rangka untuk dengan Menteri Perumahan masalah percepatan persetujuan bangun gedung. Nah nanti kalau mau nanya di situ aja. Pak itu ada dari pemerintah pusat ada pematok nggak sih Pak untuk alokasi setiap APBD itu berapa persen minimalnya? Yes, ada. Ada yang kita kan menanyakan kesanggupannya. Mereka mau partisipasi, tapi kita tahu, kita punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Nah, minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 saja, 500 siswa SD. Nah yang lain otomatis saya lapor kepada Prof Dadan supaya di cover semua yang lainnya oleh Badan Gizi. Ya jangan dipaksakan kalau nggak mampu. Pak, kalau misalnya keterlibatan daerah itu nanti akan berdampak pada perbedaan standar makan gizi gratis di setiap daerah, seperti apa Pak? BGN memiliki standarisasi, baik dapurnya maupun menunya, karena beliau kan ada ahli gizinya. Oke? Tadi Pak penegasannya Pak, berarti yang terkait dengan anggaran daerah itu sifatnya inisiatif ya, bukan mandatori harus mengalokasikan ya Pak? Enggak. Kita enggak mandatori, tapi mereka harus bawah yang ingin berpartisipasi. Kenapa? Satu, untuk kepentingan anak-anak, kesehatan anak mereka. Ya, bagi kepala daerah terpilih kan ini kan naikin elektabilitas juga nih. Nyentuh langsung masyarakat di bawah. Yang kedua, mereka tahu bahwa ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Maka mereka antusias. Saya kira itu. Pak mengenai praktik kepala daerah Pak. Nah, itu nanti kita bahas lagi deh. Terlalu panjang. Kita bicara masalah ini aja dulu. Kalau pelantikan daerah nanti tunggu tanggal 22 dengan pendapat di DPR. Nah, keputusannya di situ. Udah buat judulnya aja, nanti keputusan kepala daerah tanggal 22 Januari di Raker DPR yang dihadiri oleh DPR, kemudian pemerintah, diwakili Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, oke. Kami dari Bappenas diminta membantu Badan Gizi di bidang perencanaan, mulai dari perencanaan penganggaran sampai perencanaan pelaksanaan. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan, terutama rantai pasok produksi. Jadi tidak hanya rantai pasok konsumsi, tapi rantai pasok produksi. Dan beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur. Telur sebagai sumber utama makan bergizi selain nasi dan sayur dan juga komponen-komponen lain seperti buah. Jadi telur harus diperhatikan. Termasuk juga nanti membuat konsep untuk membangun produksi-produksi baru
di mana peternakan ayam di setiap lokasi sangat dibutuhkan. Kalau misalnya itu kurang. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa ini masih dalam proses untuk penyempurnaan. Kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, ini akan terus disempurnakan. Semua kementerian lembaga akan selalu mendukung, mulai dari Kementerian Bappenas dan semua kementerian yang ada. Tadi Pak Tito sangat bagus sekali, Kementerian Dalam Negeri sangat aktif, dan kita ingin Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, kemudian kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Desa juga terus aktif, dan terutama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini menjadi ujung tombak dalam kerangka membangun makan bergizi yang kita harapkan. Saya 3 menit aja. Pertama, anggaran dari Kementerian Desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku 20 triliun. Jadi ada dana desa 71 triliun, di Permendes nomor 2 tahun 2024 sudah saya tantangani, 20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Jadi tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam hal penyiapan bahan baku itu kami akan memaksimalkan badan usaha milik desa. Jadi nanti akan ada desa padi, desa jagung, desa nila, dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya Kementerian Desa siap untuk menyukseskan makan siang bergizi. Itu aja, terima kasih. Kita sudah buat modulnya, sudah buat, betul. Kita buat juknisnya, detail, modulnya sudah ada. Kalau ini potensi desa ayam petelur, kita buat ayam petelur dari dana ketahanan pangan dana desa. Kalau ini padi. Kalau ini buah melon. Jadi semua desa tematik kita buat, nanti akan dikumpulkan oleh BUMDes atau BUMDes antar desa, itu akan diserap oleh makan siang bergizi. Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan bahan baku. Dengan dana desa 20 triliun dari total 71 triliun. Jadi 71 triliun, 20 triliunnya untuk makan siang bergizi dalam hal menyiapkan bahan baku. Kira-kira begitu dukungan dari Kementerian Desa. Terima kasih ya. Jadi yang pertama kami disampaikan tadi oleh Bapak Kepala BPN dan juga Bapak Menteri Bappenas bahwa sekolah ini menjadi salah satu mitra utama dari makan bergizi gratis. Dan kami sudah menyiapkan, pertama adalah modul tentang bagaimana makan bergizi gratis ini menjadi bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Jadi nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan spiritualitas, tanggung jawab, kebersihan, ketertiban, disiplin, dan nilai-nilai karakter yang lain itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari makan bergizi gratis di sekolah. Yang kedua, tadi Pak Presiden menyampaikan ada yang baru tadi ya Pak Kepala Badan, bahwa sanitasi di sekolah juga harus bagus agar ketika ada alat-alat untuk makan yang dicuci itu juga tidak menimbulkan genangan air dan tidak menimbulkan masalah kesehatan, sehingga tadi Pak Presiden menekankan agar sanitasi dan juga termasuk toilet itu harus dibangun yang bagus, yang bersih, karena itu bagian dari lingkungan fisik sekolah yang mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis ini. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, dan mungkin kalau rekan-rekan wartawan mengikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang keempat itu adalah makan sehat dan bergizi. Jadi juga menjadi bagian dari program kami dalam mendukung program unggulan Pak Presiden tentang makan bergizi gratis, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmani, tapi juga kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan moral dan juga kecerdasan sosial. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Soal pembelajaran bulan Ramadan, sekarang draftnya sudah selesai ya. Draft surat edaran bersama sudah selesai, dan draft ini kami susun melibatkan 5 kementerian. Pertama dengan Menko PMK, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan KSP. Ini kami berlima membahas mengenai pembelajaran di bulan Ramadan, dan sudah ada kesepakatan bersama. Sekarang draftnya sudah selesai, tinggal proses nunggu tanda tangan 3 menteri. Tanda tangan Menteri Pendidikan Dasar Menengah,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Kami kira begitu ya untuk Di rumah aja atau gimana, Prof? Di rumah atau gimana, Prof? apanya. Itu pembelajarannya di rumah atau di sekolah, Prof? Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya, ya. Sabar dikit aja. Prof, kalau Pokoknya sebelum Ramadan sudah terbit. Sebelum Ramadan terbit. Bulan-bulan ini apa gimana, Prof? Insya Allah dalam minggu depan ini sudah selesai. Karena draftnya sudah selesai. Prof, berarti kayak pesan inisiatif ya, Prof? Nanti di dalam surat edaran nanti ada ininya, ada penjelasannya, ada penjelasannya. Jadi belajar di sekolah apa di rumah, Prof? Ya nanti tunggu sampai itu keluar. Prof, Gitu ya. Kalau konsep PPDB yang tadi disampaikan ke Presiden itu seperti apa, Prof? Konsep PPDB yang baru, Prof? Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis dan tadi tidak sempat dibahas karena ada agenda lain. Tapi kami tetap meminta supaya itu segera diputuskan karena ada dua kepentingan. Pertama, kepentingan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, konsep yang kita sebut sebagai konsep yang baru itu sudah selesai, sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden melalui Pak Sekretaris Kabinet. Ini akan menghapus zonasi, Prof? Zonasinya gimana, Prof? Ya. Menghapus zonasi. Sampai nanti ada keputusan apakah diputuskan langsung oleh Pak Presiden ataukah nanti lewat sidang kabinet, itu tunggu sampai pada waktunya tiba. Tapi Itu di ya. konsep itu menghapus zonasi nggak, Prof? Ya semua akan ada penjelasan setelah itu terbit. Semua akan indah pada waktunya ya. Terima kasih.